Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kita masih berjumpa lagi dengan channel 1000. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review panel surya ukuran 120 WP jenis monokristalin dari merek Maisun Solar. Namun kali ini sangat berbeda karena yang akan saya review ini merupakan panel surya berteknologi baru ya, yang mungkin masih sangat jarang minat orang untuk memakainya. Mungkin karena ragu akan kemampuannya, karena bentuknya yang memang tidak umum seperti panel surya standar yang sudah banyak beredar di pasaran. Ini merupakan panel surya atau PV jenis shingled. Dinamakan shingled karena mungkin sel penyusunnya ini terlihat seperti wafer tunggal ya, yang memanjang dari atas ke bawah tanpa ada busbar penghubung antar selnya. Tidak seperti pada jenis PV standar seperti ini yang sangat terlihat jelas sekali ada busbar untuk menghubungkan antar tiap sel penyusunnya. Dari bentuk fisiknya bisa kita lihat, yang pertama untuk sel penyusunnya ini terlihat gelap, yang memang warna seperti ini sudah menjadi ciri khas dari PV jenis monokristalin. Jujur saja secara pribadi saya lebih menyukai jenis monokristalin seperti ini dibandingkan dengan polikristalin ya. Alasannya selain karena efisiensinya yang tinggi sehingga ukuran panel juga jadi lebih kecil, otomatis bobotnya juga jadi lebih ringan. Selain itu juga jenis monokristalin ini daya atau energi yang dihasilkan itu lebih besar ya, walaupun ketika intensitas matahari itu tidak dalam kondisi maksimal seperti pada kondisi mendung, pada waktu pagi ataupun sore hari. Kenapa? Karena jenis monokristalin ini memiliki permukaan sel yang cenderung gelap kehitaman, sehingga daya serap radiasi sinar matahari juga akan lebih optimal ya dibandingkan dengan jenis polikristalin. Namun memang ada sisi kelemahannya juga sih. Karena warnanya yang cenderung hitam, ini penyerapan cahaya juga cenderung tinggi, sehingga ketika matahari terik ini memicu panas berlebih ya, sehingga ketika overhead PV juga efisiensinya menurun. Maka usahakan pemasangan PV jenis monokristalin seperti ini kalau dipasang di atap, ini bagian bawahnya harus ada space ya untuk sirkulasi udaranya. Oke, sekarang kita bisa lihat secara ukuran fisiknya perbedaan dari ketiga panel ini. Ini untuk membandingkannya. Semuanya ini ukuran 120 WP, tapi kalian bisa lihat untuk jenis polikristalin pasti memiliki bidang yang lebih besar ya, dan pastinya bobotnya juga akan lebih berat. Sedangkan yang mono ini ukurannya lebih kecil. Nah, hebatnya lagi untuk jenis PV shingled ini ukurannya lebih kecil lagi kawan-kawan, lebih ramping dan bobotnya juga lebih ringan. Kalau saya ukur untuk PV jenis shingled ini cuma memiliki lebar 53 cm, tingginya itu 114 cm kawan-kawan. Kalau dibandingkan dengan PV monokristalin 120 WP yang standar, ini sedikit lebih besar ya. Ini lebarnya 68 cm dan tingginya 102 cm. Apalagi jika kita bandingkan dengan yang 120 WP polikristalin ini akan lebih jauh lagi ya. Ini lebarnya itu 67 cm, sedangkan tingginya itu 112,5 cm. Kalian bisa lihat tabel ini sangat jelas sekali perbedaan antara PV shingled mono merek Maisun Solar, mono standar merek GH Solar, dan PV polikristalin dari ST Solar. Dari segi ukuran dan bobotnya jelas sekali PV jenis shingled ini juaranya kawan-kawan. Karena dengan ukuran dan bobot yang lebih kecil tetapi bisa sama-sama peak di 120 wattan. Ini sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Selanjutnya untuk bingkai aluminiumnya ini sama saja dengan bingkai merek panel surya yang lain. Umumlah seperti ini, hampir tidak ada perbedaan ya. Selanjutnya kita lihat dari sel penyusun panel surya shingled mono ini kawan-kawan. Ini terlihat seperti hanya ada 3 lembar sel memanjang untuk setiap PV-nya. Tetapi kalau kita amati lebih dekat, sebenarnya PV shingled ini juga tersusun dari beberapa sel-sel yang terpisah yang kemudian disatukan. Setiap 3 finger ini sebenarnya satu selnya, disusun terus ke bawah dengan susunan seri, sangat rapat dan saling menindih. Kalian bisa lihat di bagian space-nya samping warna putih ini terlihat nyata sekali untuk sambungan antar selnya ya. Karena penyusunannya ini sangat rapi sekali, jadi sekilas mata ini memang tidak nampak terlihat ya. Ini sebenarnya sama seperti pada PV mono standar ini, cuma kalau di sini terlihat setiap sel itu disusun agak renggang ya, sehingga busbar itu nampak jelas terlihat. Tetapi kalau pada PV shingled mono ini tidak terlihat sama sekali untuk penyambungan busbarnya. Kita hanya melihat busbar hanya pada bagian sisi atas dan bawahnya saja. Ini kalau dihitung di sini ada 9 busbar untuk setiap baris selnya ya.
Nah, penyusunan sel yang sangat rapat inilah yang membuat PV shingled ini memiliki luas bidang yang lebih kecil ya dibandingkan dengan PV lain, walaupun dengan watt peak yang sama. Kalau saya hitung dari satu panel ini totalnya ada 105 sel dengan masing-masing 35 sel untuk satu barisnya, dan dari ketiga baris susunan sel surya ini semuanya diparalelkan, sehingga ini merupakan sebuah kelebihan yang dimiliki PV shingled ini kawan-kawan. Karena tentunya dengan penyusunan paralel seperti ini akan lebih tahan shading ya. Jadi kalau kena bayangan di satu atau dua baris selnya, maka penurunan daya juga tidak terlalu drop jika dibandingkan dengan penyusunan seri. Selanjutnya untuk kualitas selnya ini terbilang cukup lumayan bagus. Secara keseluruhan ini mulus ya. Walaupun dari dua panel ini saya menemukan satu lokasi crack pada selnya seperti ini. Dan di satu panel lagi saya temukan seperti gagal cetak finger ya, seperti ini. Ini mungkin QC-nya ngantuk kawan-kawan, jadi lolos tanpa sengaja mungkin ya. Biasalah mata kebanyakan begadang memang suka begitu ya. Biasanya merek Maisun itu memang aslinya mulus kawan-kawan, tapi nggak tahu kenapa ini ada crack di sini nih. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Seperti biasa sudah ada kabel dan soket MC4-nya ya, seperti ini. Untuk kabelnya ini pakai ukuran 1 x 4 mm persegi. Ini kabelnya khas banget Maisun Solar, agak kaku. Walaupun kabelnya ini bukan tembaga, tapi ini kualitasnya bagus kawan-kawan. Bahkan pelindung kabelnya ini kalau kita kupas ini super keras sekali ya. Maisun memang sudah saya buktikan ini bagus ini. Selanjutnya untuk bagian dalam junction boxnya kita bisa lihat seperti ini. Ini bagus sekali kawan-kawan. Terminalnya ini pakai kuningan ya. Untuk dioda Scotty-nya juga ini ada dua, masing-masing ukuran 10 amperan. Untuk terminal kabel di bagian tengah juga ini hanya variasi saja, tidak dihubungkan sama sekali. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengukur tegangan VOC-nya kawan-kawan. Untuk tegangan VOC-nya ini terbaca 21,75 volt DC ya. Ini karena mataharinya belum begitu terik, masih tertutup awan seperti ini. Jadi wajar kalau pengukurannya ini tidak sesuai dengan yang tertulis di spek PV-nya ini ya. Seperti ini spesifikasi dari panel surya shingled mono ya, 120 WP dari merek Maisun Solar. Seperti ini kawan-kawan. Ini model MS120M 36 HD dengan daya maksimal atau peaknya itu 120 WP ya. Dan ingat juga kawan-kawan, daya 120 watt ini hanya bisa dicapai kalau kita menggunakan SCC MPPT ya, dan dalam kondisi standar STC-nya. Kalau pakai PWM ya tentunya nggak akan bisa. Paling mentok-mentoknya ya sekitar 75 wattan lah kalau pakai PWM ya. Oke, selanjutnya saya akan uji juga untuk kemampuan output daya dari PV ini. Seperti biasa saya cuma pakai alat ukur wattmeter DC ini, pakai beban lampu halogen 90 watt ya. Setelah saya ukur, ini ternyata dayanya itu bisa tembus di atas 73 watt kawan-kawan. Nilai ini sangat luar biasa menurut saya. Padahal matahari juga ini masih sedikit tertutup awan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, memang untuk merek Maisun Solar ini efisiensinya lumayan tinggi. Sudah tidak diragukan lagi lah kalau untuk Maisun Solar. Apalagi nanti kalau kita sudah hubungkan dengan solar charge controllernya itu pakai MPPT ya, pastinya daya yang dihasilkan juga akan jauh lebih besar lagi. Kalau kondisinya sesuai, ini bisa sampai peak di 120 wattan ya. Oke, kesimpulan dari video ini adalah untuk panel surya mono shingled ini sangat recommended sekali menurut saya kawan-kawan. Panel ini memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang seperti sudah saya jelaskan di awal ya. PV ini bobotnya jauh lebih ringan, lebih simple karena ukurannya lebih kecil ya. Tapi soal daya ini saya tidak ragu lagi ya. Ini sangat jos sekali kawan-kawan. Jangan khawatir juga, untuk PV jenis shingled ini juga diklaim itu bisa tahan sampai 25 tahun ya, hanya dengan penurunan daya sekitar 20% saja. Ini sangat hebat sekali kawan-kawan. Mungkin dari beberapa jenis panel yang sudah saya review sebelumnya, jika saya tidak temukan satu crack saja di elemen selnya ini, mungkin PV ini menjadi yang terbaik bagi saya ini kawan-kawan. Karena saya secara pribadi tidak akan pernah mentolerir sama sekali dengan keretakan seperti ini. PF itu harus mulus supaya daya peak juga bisa tercapai kawan-kawan. Apalagi ini kan akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang ya. Kalau kalian ingin membeli panel surya seperti ini, tinggal mintakan saja pada penjualnya agar memilihkan PV yang benar-benar mulus selnya ya. Karena crack sedikit juga ini akan sangat pengaruh. Kenapa? Karena sel-sel kecil ini dalam posisi seri soalnya nih. Jadi satu baris sel ini akan kena efeknya semua.
Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.